Sudah 2 jam yang lalu kita dengarkan laporan dari Patsy Widakuswara dari Washington DC. Patsy? Ya, selamat malam Ricky dan Winnie dari Washington DC. Ya, Patsy, kita ingin tahu keterkinian dulu lah, informasi keterkinian, apa yang terbaru bisa Anda kabarkan ya untuk para masyarakat di Indonesia, di tanah air. Kabarnya Presiden Jokowi akhirnya benar-benar menunjukkan janjinya. Ya. Tidak akan berlama-lama begitu ya di Amerika Serikat dan segera kembali ke tanah air. Silakan Patsy. Betul, keberangkatannya sudah berlangsung 2 jam yang lalu di Joint Base Andrews, tepat jam 6 sore waktu Washington DC atau jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebelum berangkat dari Joint Base Andrews ini, Presiden Jokowi menyempatkan berkunjung ke Masjid Khusus Diaspora Indonesia di Silver Spring di negara bagian Maryland, sekitar 40 menit dari ibu kota Washington DC. Ini masjid kebanggaan diaspora Indonesia ya, diresmikan oleh Presiden SBY tahun lalu dengan tujuan untuk menampilkan wajah Islam Indonesia yang toleran dan terbuka dan moderat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa yang dicapai dalam kunjungan Presiden Jokowi ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin koreksi atau poin pelurusan, karena tadi saya sempat mendengar bincang-bincang di studio, salah satunya mengenai komentar salah satu narasumber Anda. Mohon maaf saya tidak bisa melihat siapa wajahnya, jadi hanya mendengar suaranya. Kalau tidak Pak Zainal atau mungkin Pak Andreas, mengenai bahwa Presiden Jokowi tidak diberi kesempatan berbicara setelah bertemu dengan Presiden Obama. Itu tidak benar, karena setelah salaman kemudian baru giliran Presiden Jokowi untuk menyampaikan komentarnya, termasuk ini yang penting ya, ini adalah pengumuman pertama kalinya Indonesia menyatakan niat bergabung dengan TPP atau Trans-Pacific Partnership. Ini adalah kemitraan perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Jepang dan 10 negara Asia Pasifik lainnya, dan kesempatan berbicara atau kesempatan menyampaikan niat Indonesia bergabung dengan TPP ini diulang di berbagai kesempatan, termasuk dalam pidato di Brookings Institute yang dilakukan tadi pagi, di mana Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, Indonesia berkomitmen dengan paket deregulasi dan sebagainya. Saya juga mau mengkoreksi atau meluruskan satu hal mengenai kunjungan ke kediaman. Itu adalah ke kediaman Wakil Presiden Joe Biden yang memang dijadwalkan hari ini, yaitu dalam acara makan siang bersama. Jadi tadi sebelum ke masjid sempat mampir dulu ke Wapres Joe Biden, ke kediaman pribadinya, meskipun sebetulnya Wapres Joe Biden ini sedang sangat sibuk dalam memonitor masalah pertarungan anggaran yang sangat sengit di Kongres. Saya minta sama produser saya barangkali bisa roll gambar pertemuan dengan Wapres Joe Biden, atau ada juga pertemuan dengan Kongres di gedung Capitol Hill, di mana Presiden Jokowi bertemu sejumlah pimpinan khususnya dari kubu Republik. Ini cukup penting ya, kenapa kalau kita lihat sebelum-sebelumnya yang melakukan lobby ke Kongres Amerika Serikat itu biasanya dari pihak KBRI, ini Presiden sendiri yang melakukan Kongres, khususnya dalam rangka menggolkan atau memuluskan TPP, kesepakatan TPP yang kita tahu harus diratifikasi baik oleh Kongres di Amerika Serikat maupun oleh parlemen di Indonesia. Dan kita tahu bahwa penolakan terhadap TPP ini berlangsung di Amerika Serikat maupun juga di Indonesia. Saya kembalikan dulu ke Anda, Rivi dan Winnie. Baik, Patsy, menarik ya, karena kita belum mengerti dan melihat gambar antara pertemuan dengan Wakil Presiden Joe Biden. Begini. Winnie, saya dan bapak-bapak di sini, Bang Andreas, Pak Zainal, menerima begitu broadcast dari Sudirman Said, ya kan? Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan Menteri SDM yang menyebarluaskan ini atau pihak-pihak yang ikut dalam rombongan yang menyebarluaskan, tapi mungkin kisah dari Sudirman Said yang mengikuti perjalanan Joko Widodo di Amerika Serikat ini disebutkan bahwa Obama ini juga sempat membawa jalan-jalan berkeliling semacam kayak tour gitulah, yang tidak bisa juga dinikmati oleh seluruh pemimpin negara lainnya. Sempat ke Rose Garden juga. Betul. Kita tidak tahu ya, Patsy, tapi apa yang disampaikan Anda, mungkin Anda memang melakukan peliputan secara langsung. Enggak, kita minta klarifikasi sekali lagi dari Patsy. Pernyataan ataupun juga kisah yang disampaikan oleh Sudirman Said ini, Menteri SDM ini, artinya tidak benar, begitu? Sempat diajak jalan, tapi itu wajar ya, maksudnya bukan jalan-jalan keliling White House kemana-mana, bukan seperti itu, tapi memang hanya sekitar Oval Office saja.
dari lokasi di mana terjadi press conference singkat setelah pertemuan Presiden Obama dan juga Presiden Jokowi, dan kemudian setelah bertemu mereka berdua duduk dan menyampaikan joint konferensi pers bersama setelah sebelumnya sempat keliling-keliling meskipun sebentar, tapi bukan di kediaman pribadinya. Kediaman pribadi itu adalah kediaman pribadi Wapres Joe Biden. Saya singgung juga sedikit mengenai masalah kenapa konferensi pers tersebut tidak dilakukan di Rose Garden melainkan di Oval Office. Ini banyak komentar di tanah air bahwa kenapa kok tidak diberikan penyambutan secara resmi, kalau misalnya Xi Jinping atau Angela Merkel atau David Cameron biasanya dengan 2 podium di Rose Garden. Namun kenyataannya secara tradisi kalau ini bentuknya adalah official visit, itu memang dilakukan konferensi persnya dengan acara duduk di Oval Office seperti yang dilakukan antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama. Dan keputusan Gedung Putih untuk melakukan konferensi pers secara resmi dengan berdiri 2 podium dan sebagainya itu tergantung beberapa faktor. 1, biasanya karena memang state visit. 2, keinginan dari tamu negara itu sendiri. 3, agenda Presiden Obama atau Presiden Amerika Serikat, dan sejumlah faktor lain termasuk faktor cuaca. Jadi saya harap di masyarakat juga meskipun berbagai berita simpang siur berkembang, namun kita harus ketahui bahwa berbagai langkah protokoler ini sangat diikuti oleh Amerika Serikat, dan dari pihak delegasi Indonesia sendiri sama sekali tidak ada perasaan bahwa mereka dilecehkan atau diremehkan dari pihak Gedung Putih. Rivi. Baik, nanti kita masih akan tetap berdialog ya. Ini narasumber kita di sini Persi juga sudah angkat mic, artinya sudah akan menyampaikan sesuatu juga ke Anda. Ditahan dulu Bang Andreas. Kita jeda dulu sejenak, kami kembali.